Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita bersama-sama Romo Ketut Chandra dan sesepuh Mbah Jo yang pada pagi hari ini kita akan mengadakan prosesi jamasan pusaka. Untuk itu, untuk Romo Ketut Chandra mungkin bisa dijelaskan Romo persiapan alat apa saja yang nanti akan dipergunakan untuk jamasan pusaka. Monggo Romo. Baik, selamat pagi teman-teman. Untuk jamasan pusaka hari ini ada beberapa nanti alat-alat yang digunakan, tapi saya akan bahas yang ada di depan kita dulu. Iya. Ya. Di depan sini kita sudah ada. Kalau orang awam mungkin melihatnya ini sebuah apa ya? Kok ada sesajinya, klenik mungkin ya ini ya. Ini ada degan, terus ada gula merah, ada beras ketan dan telur ayam Jawa. Dan tentunya ada dupa. Ya. Ini sebenarnya itu bukan sebuah klenik, tapi ini syarat makna dan filosofis sebenarnya. Ini adalah P3K-nya orang zaman dulu. Karena menjamasi keris itu penuh dengan resiko-resiko, ada resiko tergores, resiko tertusuk, dan zat-zat yang terkandung di dalam air warangan itu juga zat-zat yang sangat berbahaya seperti arsenik, seperti itu. Jadi apa fungsi dari masing-masing bahan yang ada di sini? Ini adalah P3K. Karena zaman dulu itu pertama itu adalah degan, ketan, terus telur dan gula merah. Jadi ketika kita tergores waktu menjamasi pusaka, kita bisa menggunakan beras ketan dan gula merah ini. Di beras ketannya, jadi beras ketannya itu kita kunyah bersamaan dengan gula merahnya. Lalu kita tempelkan di bagian yang terluka karena goresan. Terus setelah itu Romo? Setelah itu, ketika pasti kan akan reaksi tubuh itu ya. Misalkan kita goresannya dalam, pasti tubuh akan lemas karena itu ada juga racun yang masuk karena arseniknya itu. Kita bisa gunakan degan, air kelapa muda. Karena kita tahu degan ini juga mengandung cairan isotonik, juga bisa menetralkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Bisa untuk detoksifikasi, penambah cairan juga ketika lemas. Ya, betul. Terus yang terakhir adalah ada telur Jawa. Ketika badan kita itu masih sudah lemas, walaupun sudah termasuki cairan, kita perlu energi. Ya, energinya bisa kita gunakan adalah telur Jawa. Ya, kita bisa makan telur Jawanya dan kita bisa makan lagi gula merahnya. Penambah energi juga Romo. Luar biasa Romo. Ternyata para leluhur kita ini meninggalkan ilmu atau kawruh yang sangat hebat sekali Romo. Masya Allah. Memang persiapan seperti ini memang ala keraton apa gimana Romo? Ini adalah beberapa persiapan menurut pakem dari Jogja. Tapi di beberapa daerah pun ada beberapa kesamaan atau perbedaan. Itu tergantung daerahnya masing-masing menggunakannya. Tapi yang biasa kita gunakan di adat Jogja itu menggunakan seperti ini. Iya Romo. Terus kemudian ada dupa Romo. Ini kan ada dupa ini kan kalau orang Jawa kan memang ada unsur kleniknya kan kalau gimana Romo? Sebenarnya ini juga dupa ini kalau saya bilang lebih ke untuk menimbulkan mood si penjamas pusaka. Ketika mencium harum wewangian, pasti emosi yang ada di kepala itu kan juga akan tenang seperti itu, karena menjamas pusaka itu harus dengan perasaan tenang, pikiran tenang seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Dan ini juga ada Mbah Jo, supernatural juga, sesepuh. Menurut jenengan kalau ada peralatan seperti ini pripun Mbah niki? Kalau menurut peralatan begini, kita juga mengikuti tradisi leluhur kita. Ya menguluri kebudayaan yang udah nenek moyang sudah ditinggalkan dari dulu sampai dulu. Kita cuma melestarikan yang ada.
Nggih, nggih. Ini sampai punah lah. Nggih, nggih. Kita harus tetap melestarikan, nguri-nguri memang kebudayaan Jawa. Ya memang Kita yang ditinggalkan oleh leluhur ya kita ikuti ngaten, Pak. Nggih. Memang tidak hanya sekedar diikuti saja, nggih Mbak Jo. Memang karena memang mengandung memang unsur kaweruh keilmuan yang sangat hebat sekali. Makanya itu kita memang uri-uri kita lestarikan. dan kita melestarikan. Ini kan hampir punah. Hampir punah, nggih. Untuk itu kan biar anak-anak muda zaman sekarang bisa untuk mempelajarinya. Pemirsa, ini tadi memang persiapan sebelum kita melakukan penjambasan pusaka. Untuk itu tetap diikuti kita bersama Romo Kedut dan Mbah Jo untuk kita melakukan apa saja, Romo, yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita nanti ada step-step lagi juga akan melihat cengceman kita yang kemarin itu tombak keris itu yang sudah direndam dengan air kelapa muda dan air perasan jeruk nipis. Nanti kita akan lihat karat-karatnya sudah terangkat apa belum. Jika nanti belum terangkat, kita akan coba angkat menggunakan beberapa alat, mungkin ada tradisional juga nanti. Setelah itu nanti kita melalui proses pemutihan. Setelah itu nanti kita proses pewarangannya. Kita siap. Inggih Romo. Mungkin bisa setelah persiapan seperti ini, mungkin bisa kita mulai, Romo. Boleh. Bisa kita mulai. Mumpung harinya juga sudah mulai panas, ini cocok untuk. Cocok, Romo. Alhamdulillah. Monggo, Romo. Monggo. Ini buatan wonten. Buatan pakai pancing. Itu juga bisa digunakan. Karat yang susah ini bisa juga kita dukel atau kita gosok, tapi dengan apa itu? Pring. Jadi pring itu ya, terus apa? Pucuknya dicocok dulu, karena nggak berserabut itu, terus gosok. Bisa pakai itu. Romo Kedut. Iya. Untuk saat ini di tahap apa, Romo menikah? Ini tahap mutih bilah. Mutih bilah ya, Romo. Iya. Prosesinya alat yang disiapkan, Romo, untuk tahap pemutihan. Untuk Romo, tahap pemutihan ini kita menggunakan alat yang pertama itu menggunakan kuas. Kedua cairan ini itu berasal dari air perasan jeruk nipis. Terus ditambahi dengan sabun atau bisa menggunakan lerak kalau zaman dulu. Iya. Tapi kan sekarang susah didapatkan, Romo. Ya, lerak susah didapatkan, tapi bisa menggunakan sabun. Terus aplikasinya, Romo, untuk tahap pemutihan ini seperti apa, Romo? Jadi tahap pemutihan itu nanti setelah bilah kita berikan cairan ini tadi, kita biarkan dulu. Nah, kita biarkan nanti sampai warnanya hijau-hijau gini, baru kita gosok lagi. Kita gosok lagi sampai warna hijau-hijaunya ini terangkat. Nah, ini kan sudah mulai bersih, ya, putih. Nah, proses ini kita ulang sampai nanti bilah ini benar-benar putih. Jadi dilakukan terus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang sampai benar-benar bilahnya putih nanti. Masya Allah. Kenapa kegiatan ini harus dilakukan di tengah-tengah panas matahari? Kenapa kok kegiatannya panas matahari? Karena satu, dengan adanya panas matahari itu juga bisa mempercepat proses pemutihan, karena bilah yang kita olesi dengan jeruk nipis akan cepat kering. Kedua, warangan sendiri pun nanti akan mudah bereaksi jika suhunya itu agak tinggi karena panas gitu. Jadi kalau mendung atau musim hujan itu juga akan sulit untuk mewarangi, ya. Jadi njamasi pusaka itu yang benar itu justru malah di siang hari ya, bukan sore hari ya? Malah di siang hari seharusnya, ketika waktu matahari itu masih panas.
Jadi kalau di siang hari kan kita juga bisa dengan mudah dilihat membedakan antara mana yang masih berkarat, mana yang masih kotor seperti itu. Kalau malam hari kadang mata kita sendiri pun tidak begitu jelas untuk melihat karat-karat yang masih atau kotoran-kotoran yang masih. Terus setelah ini Romo, setelah ini nanti kemudian kita dibersihkan, dicelupkan ke dalam air. iya. Celupkan ke dalam air. Terus kita olesi lagi sama jeruk nipis. Jeruk nipis ya itu ya. Jeruk nipis dan sabun. Kita lakukan Jeruk nipis dan sabun. Ya, jeruk nipis dan sabun. Kita lakukan proses ini berulang-ulang sampai besinya nanti benar-benar putih. Oh, jadi tidak cukup 1-2 kali ya? Tidak cukup, nanti sampai besinya benar-benar putih. Sampai semua karat-karatannya hilang, yang nempel-nempel hilang. Nah, ini kan kotoran-kotorannya sudah mulai terangkat ini, warna hijau-hijau ini. Nah, ini kita. Jadi kuncinya di Jamasan Pusaka ini dilihat secara harfiahnya ini tadi di tahap pemutihan nih, Romo. Iya, tahap pemutihan ini nanti bisa benar-benar pusaka bisa bersih. Sangat penting di tahap pemutihan ini ya, Romo. Terus kemudian Romo, ini nyun perso untuk Jamasan Pusaka, filosofi apa yang bisa digambarkan oleh leluhur kita kok dilakukan di bulan Suro, kemudian menjamas pusaka dengan tahap-tahap yang seperti ini, luar biasa seperti ini, Romo. Seperti kita di bulan Suro itu, orang Jawa kan menganggapnya yang bulan yang sangat sakral sekali ya. Sepertinya seperti itu. Di bulan Suro sendiri kita tahu bahwa di bulan Muharram ya ini ya. Muharram itu adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Dimana mungkin memiliki filosofi di tahun yang baru ini kita membersihkan diri, membersihkan pusaka-pusaka agama dengan harapan di tahun-tahun berikutnya kita menjalani kehidupan itu dengan badan kita bersih, pusaka kita bersih, hati kita juga bersih. Masya Allah, sangat luas sekali, dalam sekali, Romo. Terlepas dari konek-konek yang ada, Terlepas dari konek, Romo. Ya, terlepas dari konek itu sebenarnya makna filosofis dari orang membersihkan diri. Dan ada harapan juga, Romo. Ada harapan di tahun-tahun berikutnya dengan diri kita yang sudah bersih, ageman-ageman kita yang bersih. Dengan harapan begitu kita menjalani hidup itu lebih mudah, lebih barokah. Jadi pada prinsipnya ini sangat rasional sekali ya. Rasional sekali. Tidak hanya sisi klinik saja seperti yang selama ini ya. Bahan-bahan yang kita pakai juga semuanya juga dari alam, diproses dengan persiapan-persiapan ubur rampe yang lengkap, dengan makna yang sangat jelas. Tidak hanya sisi klinik, tapi memang ya spiritual dan rasional ini. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya nanti Marangi ya ini, Romo ya. Tahap selanjutnya nanti Warangan. Banyak dari kalangan spiritualis dalam hal jamasan pusaka, Ya. itu sering didapatkan juga untuk setelah pembersihan ditaruh di atas tikar, di atas tanah seperti biasa, di atasnya kain gitu aja seperti itu. Nah, di sini ada alat-alat seperti ini, jagrak seperti ini. Terus ini apakah memang ada maksud-maksud tertentu nih, Romo? Ya. Jelas tentu ini ada maksudnya. Ini berkaitan dengan tata krama sebenarnya. Berkaitan dengan tata krama. Namanya pusaka itu kan ageman kita. Kita memuliakan pusaka kita sama dengan kita memuliakan diri kita. Jadi tata kramanya seperti itu. Kenapa gini kok pusaka ditaruh di atas, tidak ditaruh bawah. Jadi mboten ngasorake, cara Jawanipun mboten ngasorake pusaka. Jadi yang baik itu kalau tata krama sebenarnya ditaruh bawah tidak apa-apa, tapi berkaitan itu tadi dengan hati, filosofi kita sebagai orang Jawa itu kita tidak mengasorke pusaka-pusaka itu karena pusaka itu bagian dari diri kita, ageman kita, maka harus
kita juga muliakan seperti kita memuliakan diri kita sendiri. Oh, ngaten Romo. Tentang filosofi penjamasan pusaka Romo, ya. Orang Jawa melakukannya di bulan Suro. Pripun Romo, filosofi apa yang terkandung di dalam penjamasan pusaka di bulan Suro? Bulan Suro sendiri pun jika di agama Islam itu kan sama dengan bulan Muharram ya. Tahun baru Hijriah bulan Muharram. Bulan Muharram sendiri para nabi-nabi kita dulu banyak mendapatkan hidayah, banyak mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu adalah bulan yang baik. Karena banyak nabi-nabi kita dahulu juga mendapatkan karomah, hidayah, mukjizatnya di bulan-bulan ini. Dan juga di tahun baru ini kita punya harapan dengan membersihkan diri kita, membersihkan pusaka-pusaka kita. Dengan begitu kita punya harapan untuk menjalani tahun ke depan itu sudah dengan badan yang bersih, dengan jiwa. Oh, sangat luar biasa sekali Romo, nggih. Nggih. Kasusra ing nuswan tara hangratoni ing pracima benawi nenggih Nyai Ratu Kidul nadyan tan kasat mata habebola drubeksa miwah lelembut cinaket para narendra kang ratoni nuswa jawi